Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Senju di channel Duto Official Media. Tentu saja dengan podcast talk yang berjudul Nostalgia bersama Bapak Heri Lazuardi. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Boleh, boleh Bapak dada-dada dulu ke kamera ya. Para pemirsa. Ya, hari ini saya ditemani bersama narasumber kita Bapak Heri Lazuardi SPD. Tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas dan akan bernostalgia Pak ya, terkait pengalaman Bapak selama mengajar, kemudian suka duka sambil bernostalgia gitu. Nah, sekilas mengenai Pak Heri ini, beliau ini adalah bisa dibilang sebagai penasehat sekaligus kalau orang Sunda menyebut pepuhu mungkin Pak ya. Karena kalau lihat jangka waktu lama mengajar memang sudah cukup lama Pak ya. 37 tahun. 37 tahun sehingga kita menganggap Pak Heri ini sebagai tetua sekaligus mungkin pengambil kebijakan sebijak-bijaknya melalui pengalaman yang cukup banyak Pak ya di dunia pendidikan apalagi sebagai pengajar. Nah, untuk mengawali Pak aktivitas kesehariannya selain mengajar, Terima kasih Mas Senju. Selamat bertemu kembali mungkin di podcast Talk ya. SMP 2 Tomo. Ini yang penampilannya berapa ini? Penampilan keempat. Alhamdulillah bisa tayang kembali. Aktivitas keseharian setelah pulang sekolah tidak ada. Secara aktivitas yang istilahnya produktif mah tidak ada. Jadi pulang sekolah itu paling ya istirahat, nunggu waktu sholat, gitu. Sampai dengan isya ya tidak ada lagi tidur paling. Jadi walaupun memang ya di kampung ada sawah, ada kebun, gitu. Tapi karena memang gimana ya sanes namanya gumenak ya bukan istilahnya gumenak tapi memang karena tidak punya pengalaman dan tidak mungkin masalah nama tidak ada keinginan atau kemauan untuk ngurus sawah jadi diurus ke orang lain aja bahkan ya ngurusnya juga orang lain berarti yang mengurus. Orang lain yang ngurus. Jadi hasilnya dibagi dua nanti kalau misalnya panen. Sistemnya kekeluargaan. Sistemnya keluarga. Kalau selain aktivitas Pak, kalau berbicara tadi nostalgia, kalau perjalanan karir Pak hingga bisa berlabuh ke SMP 2 Tomo ini bisa diceritakan kembali? Sebetulnya jadi guru itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Awalnya apa? Awalnya karena memang orang tua itu bekerja di kantor sebagai pegawai pajak, orang ya ibu dengan ayah juga sama di kantor pajak. Jadi saya sebagai anak yang paling besar dari 4 bersaudara punya juga keinginan melihat aktivitas orang tua, ingin juga bekerja di kantor. Tetapi perjalanan hidup berkata lain karena dari usia masih kecil sudah dibawa oleh kakek. Jadi karena kakek tidak kakek itu punya anak itu hanya satu, ibu saya. Jadi mungkin cucu pertama mungkin ya. Jadi ada kebanggaan. Jadi akhirnya bukan hanya diasuh tetapi juga diaku sebagai anak, masuk ke daftar gaji. Karena kakek juga sebagai pegawai pajak pada waktu itu.
Nah, tetapi setelah pensiun, kakek kemudian dibawa ke Legok, Sumedang, tadinya dari Jakarta. Ya namanya orang tua, waktu itu mencari pekerjaan itu agak sulit. Katanya ada informasi kalau ingin gampang mah jadi pegawai udah aja sekolah keguruan. Pada waktu itu namanya SPG. SPG. Kemudian sekolah di SPG. Setelah lulus SPG, karena memang tidak ada keinginan dan cita-cita jadi guru, tidak jadi guru juga. Keluar SPG teh, iya. Tuh. Tapi ada waktu itu ada sosialisasi dari salah satu perguruan tinggi yang namanya SGPLW datang ke kampus, kemudian menyampaikan informasi. Akhirnya ikut-ikutan coba testing. Nah, kemudian alhamdulillah lulus, kuliah 2 tahun. Nah, dari sana mungkin baru terpikirkan, karena apalagi kalau tidak jadi guru ya, karena sudah tadinya dari SPG keguruan, kemudian dari SGPLB juga untuk jadi guru. Ya, akhirnya sudah mulai mungkin agak mantap gitu, cita-cita. Nah, kemudian pada waktu itu keluar tahun 86 dari SGPLB, kemudian menganggur 2 tahun, tidak ada pengangkatan. Kemudian tahun 88 diangkat pertama kali di SDLB Serang, Banten. Jadi sebelum ke SMP 2 tahun ini sempat di perjalanan, iya. Sempat di SMP dulu. Iya. Jadi pertama tahun 86 keluar dari SGPLB, kemudian nganggur 2 tahun. Nah, baru tahun 88 diangkat jadi guru SDLB di Serang, Banten. Pada waktu itu yang namanya Serang, Banten baru mungkin informasi dari radio pada waktu itu mungkin. Jadi belum tahu persis di mana itu Serang, Banten gitu ya. Belum namanya Banten juga waktu itu. Ya pokoknya diangkat gitu ya. Diangkat ke Banten tahun 88 ya. Ya sambil di ini saja dipaksakan waktu itu. Karena jaraknya juga sangat jauh kan, di ujung Pulau Jawa ya. Banten. Ya dijalani aja. Akhirnya mengajar di sana, dijalani alhamdulillah sampai dengan tahun 1993. Jadi 5 tahun. Kemudian menikah dengan orang Sumedang. Waktu itu belum menikah. Menikah. Karena sudah janji dalam hati saya, kalau misalnya nanti menikah kira-kira lah golongan 2C, pada waktu itu 27 tahun lah. Ada target. Ada target, betul. Jadi usia 27 tahun golongan kan pertama diangkat tuh golongan 2B. Nah, ini golongan 2C. Diperkirakan dengan golongan seperti itu ya untuk punya istri sepertinya agak mampu lah mungkin. Kemudian dijalani karena istri pada waktu itu hamil, kemudian kalau dibawa lagi ke Serang ya agak khawatir, akhirnya ditinggali di Sumedang. Kemudian melahirkan, setelah melahirkan ya dijalani, sepertinya ada 2 dapur kan, Serang dengan Sumedang. Akhirnya mengajukan perpindahan stasiun. Iya. Pindahnya pada waktu awalnya ingin ke SLB lagi. Tapi karena Sumedang SLB-nya hanya 1, ada di Cimalaka, sedangkan dari Legok ke Cimalaka jauh. Jadi aja akhirnya pindah ke SD. Sempat ke SD juga. Sempat ke SD. Jadi akhirnya 93 pindah ke SD Bantar Gintung. SD Negeri Bantar. Kebetulan SD-nya tidak jauh dari rumah. Jadi kalau berangkat sekolah itu tinggal jalan aja. Tidak usah pakai kendaraan juga. Dijalani guru SD Bantar Gintung selama 10 tahun. Sampai 2003. Jalani 10 tahun, kemudian
karena lama-lama ada juga rasa bosan gitu lah ya di di kampung, di tempat sendiri lah gitu. Kemudian mengajukan pindah ke SD Cijelan yang pinggir jalan yang arah ke ini ke Ujung Jaya. Di sana mengajar sampai dengan 2007, berarti 4 tahun. 2003 sampai dengan 2007, 4 tahun. Nah, pada waktu itu ada teman waktu kuliah di SGPLB mengajak kembali lagi, bagaimana kalau kembali lagi ke SLB? Katanya tunjangannya, kemudian gajinya juga besar katanya. Ada penawaran. Iya, ya saya juga tidak munafik masalah penghasilan ya. Ada juga keinginan karena pada waktu itu alhamdulillah sudah S1. Nah, mengajukan pindah, proses perpindahan ternyata mengalami kendala di dinas provinsi. Karena untuk sekarang katanya dipending dulu, jadi pulang lagi aja ke kampung katanya. Udah aja mengajar dulu di SD. Nah, karena pada waktu itu ada yang menyarankan daripada ke SD lagi, udah aja ke SMP katanya. Sebetulnya pindah ke SMP itu bukan pilihan, bukan keinginan, bukan cita-cita. Karena tidak bisa masuk lagi ke SLB, daripada masuk lagi ke SD, udah aja ikut ke SMP gitu. Guru SMP pada waktu itu memang masih ada peluang. Pemerintah Kabupaten Sumedang masih memberikan peluang perpindahan dari SD ke SMP asal memenuhi syarat sesuai dengan ijazah dan kompetensinya. Alhamdulillah melalui tes, dan akhirnya mulai bulan Maret 2027 resmi menjadi guru di SMP 2 Tomo sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya kalau dihitung-hitung mah sampai dengan nanti masa pensiun itu 37 tahun 37 jadi tahun. guru itu. Ya. Mudah-mudahan aja usia dan kesehatan bisa sampai di ujung tugas sampai pensiun. Ya, amin. Ya. Tinggal 3 bulan lagi 3 bulan lagi ya. Di semester yang akan datang. Iya, mungkin itu sekilas Mas. Ya. Pengalaman yang bisa disampaikan untuk para pemirsa juga di rumah, mungkin untuk rekan-rekan, teman-teman dan anak-anak sekalian. Ya. Jadi tidak kali pertama Pak ya untuk mengajar di sebagai guru ya. Betul. Ada tadi sempat ke SLB dulu Pak ya, kemudian ke SD sempat 2 kali Pak ya tadi. Iya, ke SD 2 kali. Sebelum akhirnya berlabuh ke SMP Negeri 2 Tomo ini. Betul. Sampai pensiun Pak. Insya Allah sampai pensiun. Ya. Jadi pengalaman yang cukup menarik ya teman-teman mengenai perjalanan dari beliau, bahwasanya tidak semerta-merta pengalaman dari nostalgia ini berawal dari pilihan Pak ya. Betul. Kadang pilihan itu adalah sebuah jawaban itu sendiri. Gitu. Tadi berbicara mengenai perjalanan karir Pak ya, pastinya ada masa-masa yang begitu memberatkan gitu Pak ya. Pengalaman terberat menjadi guru itu seperti apa sih Pak? Karena kita kan sebagai generasi muda tentunya perlu pengalaman, dan tidak harus mengalami mungkin Pak ya. Betul. Karena mungkin dengan pengalaman orang lain pun itu sudah menjadi guru untuk kita gitu. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Ya, selama 37 tahun sebagai guru mungkin suka dukanya banyak. Sukanya terutama kalau sudah di SMP begini, melihat anak berprestasi, kemudian anak melanjutkan sekolah, kemudian anak misalnya ada juga yang alumni sudah jadi bekerja baik di instansi pemerintah ataupun di perusahaan. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi guru, terutama apabila misalnya alumni ketemu dengan kita masih menyapa, suka misalnya senyum gitu ya, suka misalnya bertanya, suka menghampiri, itu sebuah kebanggaan bagi seorang guru. Tapi ada juga dukanya. Banyak juga dukanya. Terutama tuntutan untuk jadi guru itu kan semakin lama semakin kesini kan semakin berat. Terutama
mengikuti Anjuran dari pemerintah. ya anjuran dari pemerintah yang sekarang ya terus terang saja dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serba digital. Serba digital Pak ya. Nah, tuntutan dari pemerintah yang sekarang sudah mulai berbasis digital bagi saya sebagai seorang guru yang produknya masa lalu ya lumayan Harus agak beradaptasi. iya beradaptasi walaupun ya adaptif juga tetap saja ada kendala yang mesti kita lalui walaupun ya bekal kita itu tidak memadai. Karena untuk berbicara mengenai tadi kompetensi guru pun harus profesional ya, harus adaptif Pak ya. Betul. Jadi tidak ada apa namanya hal yang menurut Bapak misalnya terlalu memberatkan selain digitalisasi gitu. Terus terang saja masuk jadi guru bahasa Indonesia kan kuliah di bahasa Indonesia. Kalau orang lain kan mungkin seperti misalnya beberapa atau di kita juga ada guru bahasa Indonesia yang kuliahnya itu kan dari nol, dari mulai dasar dulu. Nah karena saya mah sudah punya dasar dari D2, jadi masuk tuh kan semester 5. Nah begitu masuk kemudian ke sini itu ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi itu tidak full. Nah kemudian juga di bahasa Indonesia itu ada beberapa peminatan, ada juga yang suka sastra, ada juga yang suka kebahasaan. Nah kalau saya kurang begitu suka atau kurang begitu mendalami keberminatan tentang sastra. Jadi pas begitu mengajar ke anak itu kadang-kadang ya tidak begitu beda lagi kalau misalnya kita menguasai, kita terjun langsung, kemudian kita sebagai yang biasa menekuni dengan yang hanya secara teori saja. Jadi nanti mengajarkan ke anak juga hanya sebatas yang diketahui saja, tidak sebagai seorang praktisi atau kita mendalami. Kadang-kadang kan guru bahasa Indonesia biasanya dia itu biasa membuat puisi, kemudian menulis cerpen. Kesananya ada juga yang menulis novel misalnya. Karena dari awal mungkin juga keberminatan gitu. Jadi akhirnya keberminatan saya itu ke bahasanya. Makanya kalau misalnya melihat tulisan, melihat misalnya ada yang janggal misalnya, suka langsung merespon misalnya. Berarti menteri persilakan, jadi persilakan. Kemudian cara penulisan misalnya dalam surat dan seterusnya gitu, suka ingin mengkritisi karena memang basic dari awal itu kebahasaannya. Jadi penulisan misalnya tanda baca, penulisan misalnya di dalam penulisan gelar dan seterusnya kadang-kadang suka dikritisi juga. Ada yang suka, ada juga yang tidak. Ya, tapi dari segi ilmu keilmuan ingin menyampaikan bahwa itu hal yang memang seharusnya dipakai gitu. Karena kita sebagai bangsa Indonesia ya siapa lagi kalau kita bukan kita gitu ya yang memelihara. Gitu. Kepekaan berarti Pak ya. Iya betul. Jadi tadi selain daripada sukanya, ya dukanya tadi digitalisasi Pak ya, harus mampu beradaptasi. Kemudian terkadang dalam proses mengajarnya Bapak tidak terlalu lebih ke kebahasaan Pak ya. Untuk sastranya mungkin sedikit Pak ya. Cuman ya bagaimanapun caranya tetap bisa tersampaikan Pak ya. Ya karena kita tuntutan sebagai guru dan materi memang harus disampaikan, kita juga ya walaupun tidak sesuai dengan kompetensi kita, ya akhirnya ya yang penting materi tersampaikan. Hanya berbeda kalau yang memang dijalani sehari-hari, kemudian juga dilakukan sehari-hari beda kan ke anak itu. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa membuat puisi, membuat karya sastra kan beda, gitu ya.
memperlakukan ke siswanya juga. Akhirnya materi yang sifatnya kesastraan mah tidak begitu mendalam lah gitu disampaikannya teh. Sambil Iya, minum Pak, dulu. sambil minum. Bismillah. Nah, baik teman-teman, tadi tentunya ada hal-hal yang memberatkan ya. Tadi diantaranya kalau hal yang berat pastinya ada suka duka, Pak ya. Betul. Tadi sukanya ya untuk alumni yang sudah keluar, sudah jadi orang yang berguna, Pak ya, Betul. bermanfaat, ada yang di kedinasan ataupun di yang lain sebagainya. Dan ketika bertemu masih saling tegur sapa, itu Betul. menjadi kebanggaan tersendiri, Pak ya. Kebanggaan bagi seorang guru itu Bagi di seorang sana. guru di sana ya. Dan hal yang memberatkannya tentunya tadi guru harus dituntut beradaptasi dengan Betul. seiring perkembangannya zaman. Berarti selain itu tidak ada yang signifikan, Pak, hal yang memberatkannya? Sepertinya itu dua Sepertinya hal itu ya. ya. Yang pertama mengikuti perkembangan Zaman ya. ilmu pengetahuan, yang Ya. kedua masalah itu tadi materi. Materi. Ternyata di perguruan tinggi juga para dosen juga sama. Dosen juga ada yang keberminatannya ke bahasa, ada yang keberminatan ke sastra gitu Ya. misalnya. Jadi jarang yang seorang guru atau dosen bahasa itu mempunyai kemampuan dua-duanya atau keberminatan kedua-duanya. Pastinya ada basic Betul. yang tersendiri, Pak ya. Iya. Ada yang ke sastra, ada yang Iya. ke bahasaan Iya. gitu. Nah, tadi mengenai perjalanan karir, kemudian suka duka mengenai bagaimana menjadi guru, Pak ya. Kemarin, Pak, sekolah kita bulan yang lalu malah ya telah melaksanakan perpisahan dan di situ kita tim kreatif, Pak ya, sekaligus penyelenggara podcast ini telah membuat film dokumenter catatan akhir tahun. Nah, kalau boleh Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak setelah melihat film dengan durasi yang cukup panjang ini gitu Pak? Tanggapannya mungkin Pak? Mungkin mengawali tanggapan satu kata untuk para tim kreatif, Ya. keren lah. Keren ya, Keren. untuk satu kata untuk tim kreatif. Keren. Ide, gagasan, kemudian inovasinya perlu diapresiasi. Perlu diapresiasi jelas ya Pak. Walaupun di sana sini mungkin ya perlu banyak yang diperbaiki, terutama karena memang masalah dananya. Kita prihatin dengan dana ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dana Pak ya. Tapi ternyata dengan keinginan yang kuat, Ya. kemudian juga dengan dukungan solid ya. Tekad juga Pak ya, ya. betul, ternyata ya bisa Kita juga bisa tetap dilewati berjalan. ya, bisa terwujud lah. Ya. Ini satu hal yang memang menggembirakan, membanggakan, dan insya Allah saya juga misalnya nanti kalau sudah pensiun bisa melihatlah bagaimana anak muda, para guru-guru muda ini mempunyai ide, gagasan, dan inovasi yang brilian, hebat lah. Ya. Apalagi mungkin ya untuk ke depan mungkin stakeholder lah. Stakeholder ya. Stakeholder mohon perhatiannya pada anak muda berarti ini, betul. Jangkauannya bisa makin luas Betul. Insya Allah mungkin ya lebih dari yang sekarang lah. Ya. Ya, kalau didukung dengan dana yang memadai. Nah, dengan keadaan seperti ini juga sudah kelihatan. Nah, ini suatu modal yang luar biasa. Nah, terutama ini bagi pimpinan, bagi Pak Kepala Sekolah yang sekarang atau mungkin yang akan datang, ini hal yang patut diapresiasi. Ya. Diapresiasi dalam kegiatan juga, terutama yang paling penting adalah masalah dana. Supaya anak muda lebih kreatif lagi lah. Penunjang Pak ya. Betul. Sehingga kegiatan pun bisa berjalan dengan lancar. Pun kalaupun dananya memang kurang ataupun memang belum tersalurkan, itu akan menjadi tantangan untuk kita Pak ya. Betul. Bagi tim itu sendiri. Iya. Nah Pak, tadi mengenai
tanggapan video Pak ya yang tadi dinilai oleh beliau tentunya keren untuk tim kreatif dan kemudian dalam waktu yang memang sangat singkat mendapat dukungan, tekad sehingga videonya memang bisa tayang dan juga bisa disaksikan bersama-sama. Nah, mungkin tanggapannya Pak sekali lagi untuk tim kreatif Duto Official Media gitu. Kalau tadi mengenai video, ini mengenai timnya Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya kelihatannya walaupun ya kelihatan baru seumur jagung, nah, baru istilahnya kalau disebut bisa dadakan gitu, ternyata solid gitu, solid dari mulai Pak Teddy, kemudian Pak Egi, ada Pak Suarsa, Ya. kemudian Pak Nanang, juga Pak Mas Senju ya. Ya. Ini udah satu teamwork yang solid. Nah, jadi kalau memang ini didukung oleh stakeholder, insya Allah lah ke depan akan lebih bagus lagi, lebih keren lagi, lebih hebat lagi lah. Saya juga salut kalau kemarin-kemarin hanya misalnya melihat di televisi, melihat di di tayangan-tayangan podcast di kota misalnya, di tempat-tempat yang ini sekolah-sekolah yang maju. Alhamdulillah sekarang bukan mimpi lagi. SMP 2 Tomo punya podcast sendiri, ini hal yang luar biasa yang patut kita dukung bersama ya. Mudah-mudahan ini semakin maju, semakin jaya. Nah, ya karena kita sekolah itu bukan hanya memajukan istilahnya kualitas dari dalam. Salah satu di antaranya kan perlu dipublikasikan juga dengan teknologi. Betul. Dengan hadirnya podcast ini insya Allah sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam SMP 2 Tomo yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang tidak dapat disaksikan oleh banyak orang, insya Allah sedikit demi sedikit kan bisa terpublikasi. Betul. Dengan adanya podcast ini. Keren, hebat sekali lagi. Terima kasih. Sangat mendukung, mudah-mudahan Duto lebih jaya, lebih hebat, lebih keren. Oke, terima kasih Bapak mengenai tanggapannya. Ya, semoga bisa menjadi penyemangat untuk tim ya, karena untuk tim yang sekarang memang sedang berjalan dengan kegiatan-kegiatan podcast yang tidak hanya podcast Pak, kita juga nanti ada kongres, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang akan digarap, dan semoga ya selain tadi harapan tanggapan Bapak, kita bisa podcast ini bisa jadi ruang ekspresi gitu untuk stakeholder, kemudian ya tentunya untuk para siswa juga. Kalau tadi mengenai tanggapan Bapak mengenai tim, mungkin ada Pak harapannya mengenai podcast ini sendiri dan juga tim? Untuk ke depan mungkin ini cita-cita, keinginan yang mungkin ada di dalam hati. Sebuah pembelajaran akan berhasil apabila bisa dilakukan juga oleh siswa. Nah, besok lusa mempunyai keinginan, cita-cita SMP 2 Tomo itu nanti yang bekerja di podcast ini ya minimal 50-50 lah. 50-50 ya. Jadi ada dari siswa 50% gitu, dari mulai hostnya, kemudian pewawancara dan seterusnya lah gitu jadi ya. Nanti ada pengganti. Gitu. Bukan menggantikan peran Bapak Ibu guru, tapi ada itu. Shifting Pak ya. Sehingga nanti secara tidak langsung orang juga kan melihat oh ternyata SMP 2 Tom kan kalau kita dari bahasa ada 4 keterampilan bahasa ya yang harus dimiliki oleh siswa. Pertama membaca, menulis, berbicara dan mendengarkan. Otomatis bagi guru bahasa Indonesia sudah saja bisa melihat dari dua ini, berbicara dan mendengarkan misalnya ya, terutama dalam berbicara entosnya pasti nilai kita kasih saja misalnya dari berbicara, karena berbicara di depan umum bagi seorang siswa itu hal yang luar biasa. Jadi besok lusa mungkin nanti kita tampilkan dari tim kreatif, ada misalnya yang jadi host, jadi pewawancara misalnya dari siswa, kemudian juga narasumbernya juga dari siswa mungkin ya. Jadi
Tapi tidak boleh kita abaikan misalnya semuanya dari Berarti bukan. sesuai. Iya, Tetap harus ada betul. pembanding di sini Pak ya. Iya. Orang dewasa, apalagi tim utama gitu Iya, ya. betul. Terutama kalau siswa tampil itu kan secara tidak langsung kita memberikan informasi keluar. Ya. Kita tidak usah berkoar SMP 2 Tomo punya podcast, SMP 2 Tomo begini. Nah, kalau kita misalnya membuat itu kan langsung dari hasil podcast itu kan bakal kelihatan oleh SMP lain atau misalnya oleh kepala sekolah nanti diperlihatkan, oh ternyata betul gitu. Ya. Jadi dan juga mungkin di antara siswa juga ada juga yang nanti besok lusa berminat jadi seorang host, jadi misalnya sekolah yang lebih ini lagi khusus mengenai publikasi misalnya kan, ke kehumasan misalnya, ke jurusan-jurusan yang memang sangat relevan dengan pembuatan podcast ini gitu ya. Ya, baik, itu tanggapan dari atau harapan ya, bukan tanggapan tapi harapan dari beliau mengenai tim kreatif dan juga podcast ini. Semoga kedepannya mungkin tadi disampaikan ada shifting Pak ya. Jadi Betul. tidak hanya tim kreatif tapi di sini melibatkan siswa dalam tim kreatif maupun di dalam podcast itu sendiri Pak ya. Dan semoga memang terintegrasi mungkin Pak tadi kepada pembelajaran tidak hanya bahasa Indonesia saja Pak ya. Karena memang untuk komunikasi ini host rasa gitu. Semua perlu gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi sarana untuk melatihnya gitu. Ya, terima kasih Bapak untuk harapannya. Boleh Pak diminum dulu? Oh iya. Kita santai-santai dulu. Tadi kita membahas perjalanan karir Pak ya, kemudian ada hal-hal berat, kemudian tadi kita sedikit membahas penayangan video dan juga sedikit tentang tim kreatif. Tadi kan di awal kita mengenai perjalanan karir Pak ya. Bapak di beberapa bulan lagi Pak ya akan segera pensiun ya. Jadi momen yang cukup sedih gitu Pak ya. Bagi host yang memang melihat bahwa Bapak ini adalah seorang ya figur ayah di sekolah gitu, kemudian sebagai penasehat. Nah, pastinya ada rencana-rencana setelah pensiun Pak ya. Nah itu sudah ada belum Pak gambarannya? Nanti saya pensiun mau ngapain nih gitu? Sebetulnya tidak ada rencana khusus secara spesifik untuk mempersiapkan di masa pensiun. Pokoknya yang selalu diminta kepada Allah itu yang pertama sehat sampai dengan bisa menikmati masa pensiun. Karena bagi seorang pegawai negeri kebanggaan yang paling didambakan adalah bisa sampai dengan menikmati masa pensiun. Nah, tetapi suka ngobrol-ngobrol dengan teman juga sudah mempersiapkan apa untuk masa pensiun gitu. Sebetulnya tidak ada. Yang misalnya kan yang lain kan ada yang ke peternakan, ada yang ke perikanan, ada yang ke bisnis. Nah, tapi kalau melihat pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah pensiun dengan uang yang ala kadarnya dari Taspen, bahkan bukan bertambah si uang yang ada itu dipakai bisnis. Karena terus terang saya kalau melihat orang-orang yang sukses berbisnis itu harus mulai dari nol. Jadi kalau kita mau berbisnis tadinya waktu kita masih muda atau sekarang masih aktif itu ya walaupun tidak ditekuni secara khusus ya sambil jalan harusnya. Kalau misalnya kita akan berbisnis misalnya mengenai peternakan, perikanan, jadi dari sekarang sudah mulai pas begitu keluar gitu ya, atau kita sudah pensiun gitu tinggal melanjutkan. Karena banyak orang yang masa pensiunnya datang, kemudian uang yang dari Taspen itu digunakan untuk berbisnis,
salah satu di antara misalnya berbisnis peternak sapi misalnya, Ya. bukan untung malahan karena tidak punya pengalaman bagaimana beternak sapi, Pengelolaannya ya apa ya? pengelolaan terutama pada waktu ini penjualan. Penjualan ya. Karena sangat minim pengalaman, akhirnya ya ditipu. Sapi tidak ada untungnya, Ya, apalagi pemasukan tidak ada ya. ya. Jadi untuk sementara secara pribadi mungkin menghadapi pensiun ya tidak ada tip khusus, ya dinikmati aja lah. Dinikmati saja Pak ya. Terutama insya Allah mungkin lebih diefektifkan ke bagaimana sholat berjamaah ke masjid, kemudian pengajian mungkin gitu ya. Ya paling itulah secara spesifik pun tidak ada gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu menguras fisik. Betul, betul. Jadi ya sederhanalah. Jangan, jadi ada juga orang juga ada yang ngomong, yang namanya sudah pensiun ya kita nikmati aja, jangan malahan tambah sibuk katanya gitu. Ya kita coba aja lah nanti bagaimana seperti ini aja, air mengalir lah. Air mengalir lah ya. Ya itu tadi jadi tidak ada rencana Pak ya menikmati masa pensiun itu dengan berbagai kegiatan yang memang tidak terlalu memberatkan dan ya mengalir ya, enjoy saja. Ya, cukup menarik ya untuk setelah kita bahas tadi. Nah terakhir Pak sebelum closing mungkin ada harapan Bapak terkait sekolah SMPN 2 Tomo ini ke depannya gitu. Terima kasih. Ini untuk pertama harapan untuk Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru jangan puas dengan nyaman gitu. Jangan nyaman. Sekarang udah nyaman lah. Kita diangkat di sini kemudian pensiun juga di sini, jangan. Saya juga orangnya diam, tidak banyak gaul awalnya, tapi karena tuntutan akhirnya kan bisa mengajar di SLB, kemudian bisa ngajar di SMP, bisa ngajar di SD gitu ya. Nah, bisa punya pengalaman dari berbagai tingkatan. Nah, kepada anak-anak muda juga, kalau misalnya ini bukan berarti kita itu akan meninggalkan SMP 2 Tomo. Nah, tetapi ada harapan kalau misalnya ada kesempatan gitu ya, untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi pengawas, misalnya untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian kita juga jangan lupa meningkatkan kompetensi dengan kuliah, ke S2, ke S3 dan seterusnya. Jangan enjoy dengan nyaman di tempat yang sekarang. Kemudian untuk para siswanya juga ternyata walaupun SMP 2 Tomo itu adanya di kampung, tapi ternyata tidak kampungan. Ya, sekarang banyak alumni yang dari SMP 2 Tomo, ada yang di Departemen Perhubungan Pusat, ada yang di Departemen Dalam Negeri, lulusan STPDN, ada juga yang jadi guru dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya potensi dari SMP 2 Tomo, para siswanya itu sudah bagus. Prestasinya juga sudah bisa diandalkan, hanya tinggal ini saja percaya diri dari para siswa untuk selalu ingin berkompetensi, bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Apalagi saya tidak merasa khawatir, tidak pesimis dengan potensi dari Bapak Ibu guru sekarang. Jadi kalau nanti pensiun, aduh kumaha engke ieu, bagaimana begini, tidak khawatir. Khusus dari bahasa Indonesia sudah ada Pak Teddy, ada Ibu Iis. Kemudian dari IPA sekarang misalnya Ibu Desi, besok lusa jadi kepala sekolah ada Mas Senju. Kemudian dari IT kemarin masih bingung karena belum ada dari IT secara khusus ya. Pendidikan sekarang alhamdulillah ada Pak Egi gitu ya. Yang keilmuannya memang ya, insya Allah lah dia mumpuni karena dari bidangnya, tinggal mungkin nanti ini aja PPG ya. Jadi Eskom, GR gitu ya, lebih lengkap jadi ilmuannya sudah mumpuni, kemudian ditunjang dengan profesionalismenya. Mungkin nanti setelah GR-nya ada MKOM mungkin. Insya Allah gitu. Pokoknya kalau ada kesempatan jangan sampai diabaikan. Karena yang namanya regulasi, kemudian kebijakan dari tiap presiden atau menteri itu memang ya terus selalu berubah dan kita harus
tetap adaptif. Ya, misalnya kemarin kan mudah ini, alhamdulillah rekan kita Ibu Rini misalnya ada kesempatan ini jadi kepala sekolah SD, ambil gitu ya. Akhirnya kan alhamdulillah. Kemudian kalau ada misalnya apa peningkatan kompetensi yang lain ikuti. Ya. Jangan sampai kita itu ketinggalan gitu ya. Karena ya aturan-aturan itu belum tidak bisa tidak bisa dipegang. Ya di kita kan sudah biasa ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan, ganti aturan gitu ya. Jadi kita itu harus tetap ikut aturan yang ada gitu ya. Jadi harapannya untuk sekolah lebih ke dalamnya lagi Pak ya, Betul. terutama untuk ke guru-guru kita harus jangan terlalu nyaman Pak ya. Betul. Kalau ada kesempatan apapun harus kita tetap ambil. Betul. Dan kemudian beliau Pak Heri ini menyampaikan tidak ada kekhawatiran Pak ya. Betul. Karena kita di SMP 2 Tomo ini memiliki potensi. Betul. Dan untuk regenerasi memang bagus Pak ya. Betul, tidak diragukan lah. Tidak diragukan lagi. Terima kasih Bapak Iya. tadi telah menyampaikan harapannya. Nah kita tim telah menyiapkan video sedikit Pak ya Iya. mengenai sahabat Duto ya guru-guru itu sendiri ya sedikit ucapan mungkin Pak terkait Bapak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Lajuardi, guru senior di SMP 2 Tomo, dan sebentar lagi bulan Oktober beliau mau memasuki masa pensiun. Saya ucapkan selamat menikmati masa pensiun, dan Pak Heri itu guru yang mendekati ideal. Kalau yang ideal sih nggak mungkin, tapi mendekati. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Saya lihat ke kompetensi guru. Kompetensi guru itu banyak sekali. Tapi yang nomor satu adalah memahami peserta didik. Dan saya lihat tidak semua guru seperti Pak Heri bisa memahami peserta didik dengan baik. Peserta didik yang banyak tersebut, Pak Heri bisa lebih memahami dari guru-guru yang lain, bagaimana cara belajarnya, bagaimana sifat-sifatnya, bahkan bagaimana mereka hidup di keluarganya bagaimana. Beliau mungkin bisa mengambil data, dan data itu penting karena guru itu harus memahami peserta didik man to man. Karena setiap peserta didik itu punya keunggulan masing-masing, dan dengan memahami peserta didik saya kira guru sudah mantap sekali untuk pergerakan ke kompetensi-kompetensi berikutnya. Jadi saya salut kepada Pak Heri karena beliau sebagai pendidik, beliau memahami kompetensi sebagai pendidik, dan alhamdulillah hasilnya juga dari didikan Pak Heri itu sangat baik sekali. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada Pak Heri, sebab Pak Heri itu yakin karena kompetensinya setelah memasuki masa pensiun juga, maka dia akan terus berkarya, sebab beliau itu juga inisiatif, bukan kreatif, inisiatif. Beliau itu tidak menunggu menunggu momen untuk sampai terjadi sesuatu. Sebelum terjadi dia sudah berinisiatif. Saya yakin Pak Heri setelah memasuki masa pensiun juga beliau akan tetap berkarya untuk kepentingan putra-putri didik beliau. Momen yang berkesan tadi akibat dari inisiatifnya, hal-hal yang saya tidak duga, beliau sudah sudah punya inisiatif. Pak, bagaimana nanti tahun depan misalkan guru ini tidak ada, bagaimana sekarang kita mengambil solusinya. Jadi solusi-solusi itu sudah dipersiapkan karena beliau berjiwa inisiatif tersebut. Selalu banyak sekali hal-hal seperti itu dari Pak Heri.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sepengetahuan saya tentang Pak Heri itu bersama saya di sini masuk ke SMP 2 Tomo itu tahun 2007. Alhamdulillah sampai sekarang sebagai figur yang dituakan di sekolah sini sebagai wakase. Ke Pak Heri itu sebagai panutan karena di sosok Pak Heri ini orangnya luas, dekat sama anak-anak dan sebagainya. Itu yang kami ketahui. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit ucapan terima kasih kepada Pak Heri Lajuardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat seorang figur Pak Heri merupakan seorang bapak untuk semua, bukan untuk semua siswa, termasuk untuk Bapak Guru juga, figur yang patut dicontoh dari skill kemampuannya sesuai dengan kompetensinya di bidang bahasa, di bidang event-event tertentu. Pak Heri selalu paling depan, termasuk informasi-informasi yang penting itu satu level di atas kita pengetahuannya. Kadang-kala meluruskan kalau ada informasi pengetahuan yang salah, misalnya tentang apa kebijakan dari pemerintah atau ada perubahan-perubahan struktur keorganisasian di tingkat pemerintahan, baik di dinas kabupaten ataupun di tingkat bupatinya. Berkaitan dengan ke beliau Purna, saya merasa kehilangan sekali. Kenapa? Saya tidak bisa menggantikan sebagai Pak Heri. Kalau ada acara-acara siswa apa, kenaikan kelas, selalu ada informasi, hari-hari besar itu selalu ada itu di grup beliau yang selalu mengingatkan dengan berbagai cara foto-foto. Kadang-kala foto Pak Erik juga jadi begitu lebih ganteng. Selamat misalnya bilang kala tepung tahun buat Pak Erik. Pada saya tidak tahu. Nah itulah merasa hilangnya. Nah untuk ilmu-ilmu itunya sebelum Pak Heri Purna Bakti nanti di akhir TMT-nya wariskan dulu. Baik itu dalam bentuk aplikasi, bentuk pengetahuan. Pokoknya saya jelas bakal nangis kalau berpisah dengan Pak Heri. Ya cukup. Lidah terasa keluh, bibir terasa kaku. Terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan Pak Heri selalu sehat dan panjang umur. Amin. Untuk semuanya, bukan Pak Heri saja, termasuk kita yang ditinggalkannya nanti. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri itu sosoknya seorang bapak, seorang bapak yang memberikan contoh yang baik, khususnya kepada kami yang masih junior lah. Saya kesini itu tahun 2020, banyak hal yang berkesan dalam menjalani keseharian kami bersama, khususnya dalam hal pendidikan. Jadi Pak Heri itu orangnya banyak sekali memberikan inspirasi yang baik kepada kami, khusus kepada kami yang juniornya lah gitu ya, bisa dibilang seperti itu, juniornya. Jadi sekali lagi selamat kepada Pak Heri, selamat istirahat, selamat menikmati masa istirahatnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kami semua akan merasa kehilangan Bapak. Kami sebagai rekan-rekannya di sini mungkin sangat membutuhkan beliau dari saat beliau berada di sini sampai sekarang ya. Tadi diungkapkan bahwa beliau itu adalah seorang inspiratif. Di tiada hentinya beliau itu untuk memberikan kami ilmu-ilmu dan memberikan kami pengetahuan-pengetahuan barunya, termasuk pada saya itu selalu membimbing apa yang saya tanyakan, apa yang saya tidak tahu ya. Beliau selalu memberikan apa yang saya pertanyakan dengan bimbingan yang telaten ya. Kemudian juga yang masih teringat itu beliau itu sangat dekat dengan siswa. Jadi beliau itu tahu permasalahan siswa si A si B-nya ya. Jadi saya sebagai temannya sangat bangga gitu
pada beliau, oh sedetil itu beliau kepada siswanya, nah, sampai tahu beliau itu si A itu dekat dengan siapa, si B itu dekat dengan siapa, ya sampai bangga pada beliau. Kemudian juga ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Pak Heri sebagai mungkin orang tua bagi saya, walaupun usia tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian juga sebagai rekan yang terakhir, pokoknya Pak Heri the best ya buat kami di sini, dan selamat jalan walaupun jauh di mata, tapi kami tetap dekat di doa untuk beliau ya. Semoga beliau tetap sehat, diberikan kebahagiaan untuk selamanya. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk beliau, selamat beristirahat dan menikmati purnanya. Semoga beliau diberikan kesehatan selamanya, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk saya gitu ya, terutama sekali awal dari pertama Pak Heri ke sini ada info katanya ada guru berprestasi ya, itu, dan pas katanya orang sedaerah, kebetulan dengan saya itu satu SMP gitu. Jadi tidak heran ya kalau misalkan dekat gitu ya. Apalagi yang paling saya rasakan itu ya, pertolongan dia itu selalu bersama-sama, pulang pergi selalu ikut menumpang, merasakan bahwa saya itu orang jauh, orang kondisi saya itu seperti apa. Dia itu sangat peduli sekali dengan saya, selalu memberi motivasi untuk keluarga, untuk kepada anak, untuk sekolah anak. Misalkan dia itu memberi informasi, Bu harusnya kesini, tahu kondisi saya gitu. Jadi sangat kehilangan sekali dengan Pak Heri itu. Banyak sekali gitu, kenangan-kenangan untuk di sekolah terutama ya. Beliau itu sangat kepeduliannya gitu dengan tahu kondisi saya. Dan saya bangga dengan Pak Heri itu ya, di sekolah itu selalu memberi informasi kepada saya terutama gitu ya. Dia itu ya seperti kata Ibu Eta, tahu tentang siswa gitu. Soalnya dia itu setiap hari itu selalu hadir gitu, selalu hadir ke sekolah walaupun istilahnya tidak ada jadwal pelajaran sekolah untuk dia itu, untuk mengajar, selalu hadir di sekolah, jadi dekat dengan anak-anak. Jadi saya selalu bertanya informasi dari Pak Heri itu sangat diperlukan sekali itu. Anak ini selalu memberi informasi kepada diri saya gitu. Untuk itu banyaklah kenangan dengan Pak Heri itu. Nah, semoga di dalam masa purnanya Pak Heri diberikan kesehatan. Amin, amin. Selalu kami kenang lah segala kebaikannya, terutama ya kepada diri saya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya ucapkan. Semoga Pak Heri dalam perjalanannya sehat selalu, bahagia selalu. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Heri Lajuardi yang akan atau sebentar lagi Purna Bakti di SMPN 2 Tomo. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada siswa-siswa dari mulai tahun, kalau tidak salah sebelum saya kesini, jauh-jauh sebelum saya kesini juga sudah lama mengajar di sini. Dan Pak Heri ini sosok yang sangat berarti, juga paling berjasa untuk saya di sini, di mana saya kesini juga oleh beliau. Waktu itu diajak untuk mengajar di sini, banyak pelajaran yang bisa didapatkan juga, dan salah satu orang yang menginspirasi dan terhitung berpengaruh untuk kehidupan saya. Dimana saya masih ingat pada terakhir kemarin ketika
apa ya, setidaknya beliau berjasa untuk karir saya dan juga kehidupan saya yang meskipun takdir itu di tangan Tuhan, tetapi ada orang-orang yang mampu untuk apa ya, untuk Mendorong, menyampaikan mensupport. atau mensupport, kemudian menyambung takdir tersebut yang nantinya menentukan untuk kehidupan kita. Dan salah satunya Pak Heri sosok yang sangat berarti untuk saya. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan selamat Purna Bakti kepada Bapak Heri Lajuardi. Semoga apa yang selama ini di Dua Tomo saya termasuk apa ya, bidang studi bersama beliau. Dari mulai saya masuk pun di sini tahun 2012 oleh beliau, dan suka duka mungkin ya, dari mulai MGMP suka bareng, sharing tentang mata pelajaran yang satu jurusan sama saya. Beliau adalah sosok panutan. Intinya khusus bagi diri saya sebagai pendorong, sebagai pensupport dari segi contoh di pendidikan, ataupun dari segi apa istilahnya, dari segi kebersamaan gitu ya, dari segi kebersamaan. Beliau seorang panutan intinya bagi pribadi saya dan ibu bapak guru yang ada sebagai keluarga besar SMP Negeri 2 Tomo ini. Sekali lagi terima kasih mungkin ya Pak, kita ucapkan semoga Bapak Heri Lajuardi diberi kesehatan, diberi umur panjang. Iya, seperti itu yang saya ucapkan. Tidak lupa terima kasih untuk segala sesuatu hal yang sudah diberikan oleh Bapak Heri kepada saya pribadi dan kepada rekan-rekan semua. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Iya, Bu. sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terlalu banyak apa ya, episode-episode Iya, yang betul. kita lalui bersama dan terlalu sedikit untuk diungkapkan gitu. Iya. Saking banyaknya ketika diungkapkan jadi terasa sedikit. Betul, jadi banyak Pak. hal-hal yang tidak terungkapkan karena ya segitu apa ya, segitu berpengaruhnya. Betul. Untuk berpengaruh bagi kita, mensupport intinya Pak, mensupport dari segi pendidikan ataupun itu karir kita. Beliau suka nggeing gitu ya Pak ya. Jadi role model Iya, nah gitu. pendidikan di sini. Kenapa tidak untuk melanjutkan kuliah seperti itulah, hal-hal sepele atau hal-hal yang kecil, hal-hal yang menjadi support bagi diri kita, seperti ya selalu mengingatkan dari mulai administrasi ataupun ada apa hal-hal yang ada di sekolah ini. Jadi tidak ingin maju sendiri. Jadi betul. Ketika dia maju, rekan-rekannya pun, teman-temannya pun, apalagi saya yang merasa menjadi anak didiknya. Iya, betul Pak. Nah, harus juga maju. Gitu. Jadi rangkulannya sangat luar biasa sekali. Ya, pada intinya selamat dan semoga Bapak sehat selalu. Sehat selalu ya. Diberikan keberkahan dalam hidupnya dan lindungan dari Allah SWT. Amin. Mungkin itu saja Bu ya. Iya, udah mohon Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Heri Lajuardi di mata saya sosok yang sangat baik. Sejak kebersamaan di SMP 2 Tomo, beliau selalu memberikan bimbingan ke guru-guru yang mungkin lebih muda ya. Secara religius dia bisa jadikan panutan, contoh, karena di balik obrolan-obrolannya
selalu ada obrolan tentang nilai-nilai keagamaan, tetapi tidak kaku juga. Beliau juga sering bercanda, bercerita, ya menyesuaikan lah, beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada di SMP 2 Tomo. Beliau tidak terlalu fanatik juga, tetapi tidak juga mengabaikan. Artinya sosok yang memang layak dijadikan panutan untuk kita semua. Itu mungkin. Ya, di menjelang purna baktinya Pak Heri, saya berharap insya Allah Pak Heri itu adalah mempunyai sosok dan karakter yang luar biasa, yang kuat, yang luas, terutama taat terhadap ajaran agama. Insya Allah beliau bisa melalui masa-masa purna ini dengan sangat baik, dan semoga setelah purna bakti nanti Pak Heri bisa tetap mengabdikan diri menjadi sosok yang berguna bagi lingkungannya, terutama dirinya dan keluarganya. Artinya menjadi rahmatan lil alamin lah untuk semua. Semoga Pak Heri tetap sehat, tetap bugar, dan menjalani aktivitas sehari-harinya dengan tanpa kekurangan apapun. Banyak momen yang paling berkesan dengan Pak Heri itu di SMP 2 Tomo ataupun di luar, terutama kalau di kegiatan di luar. Pak Heri itu sosok yang memang mengayomi, ya, karena beliau kebetulan ketemu dengan saya itu ya sudah menjadi guru senior. Artinya dia bisa mengayomi guru-guru muda. Dan momen yang paling saya ingat itu ketika Pak Heri di Jogja, ya, waktu karya wisata. Ya, walaupun ya beliau itu tetap menyesuaikan lah, intinya adaptif lah, bisa mengikuti keinginan anak muda, guru-guru muda, walaupun ya kadang sebetulnya saya yakin itu bertentangan dengan hati Pak Heri bahwa ini tidak sesuai, tapi karena demi kebersamaan ya Pak Heri mengalah untuk bisa memahami guru-guru yang lebih muda gitu. Yang pertama, bagi saya pribadi, Pak Heri itu bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar orang tua, tapi beliau adalah sosok ayah yang sangat amat penyayang kepada semua. Karena di balik lemah lembutnya, di balik kalemnya, Pak Heri itu selalu memperhatikan sisi kiri kanan atas bawah lingkungannya, termasuk saya pribadi. Saya bisa masuk ke SMP Negeri 2 Tomo, salah satunya ada peran beliau. 2024 lalu saya diundang, lalu dihubungi dulu, lalu diundang oleh beliau untuk kembali bersama SMP 2 Tomo, dan alhamdulillah kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Jadi saya mengambil jalan yang menurut saya sampai hari ini sudah tepat pada waktunya. Satu kata buat Pak Heri, terima kasih. Tidak ada hal yang lain yang bisa saya ungkapkan. Segala sesuatunya biarkan Tuhan yang memberikan hikmah dan ridhonya, biarkan Tuhan yang memberikan rezeki yang berlimpah. Doa terbaik untuk Bapak, dan selamat menempuh masa purna bakti di SMP Negeri 2 Tomo. Saya berharap jejak Bapak, ilmu Bapak bisa diikuti oleh kita generasi muda berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Dari saya mungkin hanya menambahkan, karena udah tadi sama Pak Teddy, semoga Pak Heri diberikan kesehatan, rezeki melimpah, dan umur panjang. Amin. Itu aja dari kita berdua, tim Duto Official Media.
Ya, cukup hangat dan juga haru, Pak ya. Iya. Ya, saya satu-satunya orang mungkin yang belum masuk frame gitu. Jadi sekalian saja mengucapkan bahwa ya Bapak juga berperan gitu Pak dalam kehidupan saya pribadi. Saya masih ingat bahwa Bapak adalah orang pertama yang menghubungkan saya dengan sekolah, tepatnya di tahun 2021. Kemudian momen yang paling saya ingat itu Bapak itu selalu memberi tanpa diberitahu gitu Pak. Kayak sewaktu-waktu Bapak memberikan makanan, Bapak memberikan hal-hal yang tidak terduga seperti parfum, Ike dan hal lainnya yang bagi saya pribadi gitu seperti dianggap anak gitu Pak. Ya semoga dengan waktu yang masih sebentar lagi Pak ya masih bisa mengukir kenangan gitu. Nah itu sedikit sih Pak dari saya. Nah penanggapan Bapak setelah melihat tadi video dengan para sahabat, tanggapan Bapak mengenai guru-guru di SMP 2 Tomo ini bagaimana? Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, baik yang sudah memberikan tanggapan ataupun tidak, itu bagi saya tidak jadi masalah. Terima kasih sekali lagi. Apa yang disampaikan sebetulnya terlalu mengada-ngada, terlalu berlebihan. Karena sosok saya itu ya memang beginilah. Tapi itu yang memang dirasakan sih Pak. Iya, jadi memang prinsip saya itu kalau saya bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Ke siapapun jadi ingin. Bahkan kadang-kadang keluarga juga suka ngomong, kenapa terlalu peduli kepada orang lain gitu. Tapi karena sudah panggilan jiwa gitu ya, tidak bisa dihentikan kadang-kadang. Jadi apa yang saya bisa, apa yang saya ketahui, ya selagi dianggap memang ini mah baik, gitu, disampaikan gitu, disampaikan, diberikan gitu ya. Dan itu memang tidak dibuat-buat, memang mengalir apa adanya gitu ya. Dan insya Allah ini menjadi amal soleh lah bagi saya pribadi mungkin. Pokoknya terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang disampaikan tadi ya tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi ria bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ya terima kasih kalau memang itu bermanfaat, ya, kalau memang itu berguna ya. Dan apa yang saya berikan memang itu apa adanya. tidak dibuat-buat, tidak ini. Jadi kalau memang bisa dan mampu ya saya lakukan untuk. Dan Bapak Kepala Sekolah juga kadang-kadang tidak pernah memerintahkan itu. Kadang-kadang kalau Pak Kepala baru mau ngomong, ternyata Pak Heri udah buat, misalnya sudah menyelesaikan. Pokoknya satu kata buat warga SMP 2 Tomo, terima kasih yang tidak terhingga. Semoga apa yang disampaikan menjadi bahan bagi saya dan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan, tidak menjadikan sombong, takabur ya dan seterusnya, sehingga saya menjadi orang yang dibenci oleh Allah gitu ya. Keinginan saya mau pengennya teh nangis. Ini juga udah tidak kuat ini menahan apa yang disampaikan di luar dugaan. Ada testimoni daripada Bapak Ibu guru. Sekali lagi terima kasih buat tim kreatif, buat tim podcast. Ini hal yang luar biasa, menginspirasi bagi mungkin sekarang untuk saya pribadi, mungkin untuk yang lainnya jika nanti menyusul ya. Jangan pernah patah semangat, tetap optimis,
tetap istiqomah untuk hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah lah jadi amal soleh yang bisa kita peroleh nanti di akhir. Makasih. Jangan patah semangat, tetap optimis, Iya, istiqomah betul, untuk betul. melakukan hal-hal kebaikan. Iya, betul, betul. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, Bapak. Saya ucapkan, kami bersama tim mengucapkan terima kasih Oh ya, atas terima kesempatannya. kasih. Suatu Sama-sama. kehormatan, suatu Iya. kebanggaan bagi saya pribadi dan tim bisa ngobrol bincang-bincang mengenai perjalanan yang cukup menginspirasi dan sedikit mengharukan. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya dengan narasumber yang lebih inspirasi lagi. Dan tetap saksikan podcast talk di channel Duto Official Media. Oke.